Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Masih pada semangat kan siang-siang? Semangat Bu. Semangat ya. Baik, sebelum mulai pelajaran Ibu mau absen dulu ya. Yang pertama itu ada Nadia hadir. Lalu Afi hadir. Hadir Bu. Esti hadir. Berarti ini hadir semua ya? Iya Bu. Ada semua lagi. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari mendapat rahmat dari Allah. Doa mulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Baik, sebelumnya Ibu mau membagikan apa Dek? Akan bagikan. Kompetensi dasar dari materi kita yang pada hari ini yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk adik 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami konsep tentang sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, mengidentifikasi konsep sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat. Yang ketiga itu membuat model matematika yang berkaitan dengan SPLDV dengan benar. Dan yang terakhir itu menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Jadi diharapkan nanti selesai pembelajaran ini anak-anak Bu dapat memahami konsep dasar dari sistem persamaan linear dua variabel dan dapat mengerjakan masalah kontekstual sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Ya, benar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada dari anak-anak Ibu yang masih ingat materi bentuk aljabar yang dipelajari pada kelas 7? Ada yang masih ingat? Tidak ada, sudah lupa. Lupa ya? Oke, kalau pada lupa coba perhatikan video yang berikut ini ya. Halo semua, tahukah kalian dengan bentuk aljabar? Yuk kita mengenal bentuk aljabar sama-sama. Saya pernah membaca tentang aljabar dan menemukan tulisan 3x tambah 5. 3x tambah 5, itu apa ya? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Vario sedang mengerjakan proyek animasi. Setelah proyeknya selesai, berapa banyak jeruk yang dibeli Pak Rio? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Rio membeli jeruk dalam satuan 2. Maka bentuk aljabar dari ilustrasi di atas adalah 5. Jika Pak Rio membeli 3 keranjang jeruk dan 5 buah jeruk, maka bentuk aljabarnya adalah 3x tambah 5. Simbol X menyatakan banyaknya buah yang ada dalam keranjang. Perhatikan bentuk aljabar 3x tambah 5. Nah, bagaimana? Apakah ingat materi bentuk aljabar? Sudah ingat Ibu. Tadi di video kan itu ada bentuk aljabarnya 3x ditambah 5.
Yang merupakan variabel itu yang mana? X. Oke, variabel itu adalah yang X. Koefisien? Angka 3. 3. Koefisiennya benar, angka 3. Yang konstanta? 5. Ya, ini adalah konstan. Baik, untuk lebih memantapkan ingatan anak-anak ibu mengenai bentuk aljabar, coba ini ada satu contoh soal, yaitu Nisa membeli 2 kg jeruk dan 3 kg salak seharga 65.000. Jadi bagaimanakah bentuk aljabarnya? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan Resti. Gimana bentuknya? Bentuknya 2x ditambah 3y sama dengan 65.000. Oke, 2x ditambah 3y 3y sama dengan 65.000. Oke, di sini yang dimisalkannya itu apa? X sama dengan jeruk, X-nya dimisalkan jeruk, Y-nya oke, salak. dan Y-nya salad. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Resti. Oke, jadi gimana? Yang lain paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kita lanjut untuk masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Tapi sebelum memahami sistem persamaan linear dua variabel, kita harus tahu dulu nih apa itu persamaan linear dua variabel. Ibu tadi udah membagikan LKPD. Silakan anak-anak ibu pahami dulu masalah satu yang ada pada LKPD-nya dan berdiskusilah bersama temannya untuk mengisi titik-titik yang ada pada tabelnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Waktu diskusinya sama 10 menit. Silakan berdiskusi. Iya. Jadi 2 itu. Oke. Gimana? Mengerti cara mengisi tabelnya? Sudah. Jadi kalau misalnya dia bekerja selama 2 jam, maka upah yang didapatkannya berapa? 160.000. Kalau misalnya 3 jam? 240.000. Oke. Baik, lanjut ke yang bentuk gambar grafik ya. Nah, ini kan ada gambar grafik X dan Y. Yang horizontal itu merupakan Jumlah privat. berarti variabelnya X ya, Bu? Benar, variabelnya X. Kalau yang vertikal, Variabelnya pendapatan yang diterima. ya benar, pendapatannya variabelnya Y. Oke. Nah, nanti dari grafik ini akan ditentukan bentuk aljabarnya ya. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Udah 10 menit, udah selesai ya diskusinya? Iya, sudah, Bu. Di LKPD-nya itu kan ada 7 pertanyaan. Nah, tadi juga Ibu udah menanyakan beberapa pertanyaan kepada kelompok Resti ya tadi ya. Nah, tadi itu pada pertanyaan yang nomor 3, berapa banyak pasangan berurutan yang dapat diketahui dari tabel? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Terdapat nanti. 5 pasangan. Apa aja? Pasangan yang pertama 1,8, pasangan yang kedua 2,16, pasangan yang ketiga 3,24, pasangan yang keempat 4,32, pasangan yang kelima 5,40, Bu. Ya, benar jawaban dari Afi. Terima kasih Afi. Oke, dari tabel tadi ada bentuk grafik ya. Nah, dari grafik itu bagaimana bentuk aljabarnya? Ada yang bisa menjawab bentuk aljabarnya apa? Saya, Bu. Ya, boleh Nadia.
bentuk aljabarnya Y sama dengan 80.000 X. Y sama dengan 80.000 X. Bagaimana kelompok yang lain? Jawabannya sama? Sama Bu, sama ya. Oke, benar. Bentuk aljabar itu Y sama dengan 80.000 X. Oke, lanjut. Nah, dari masalah 1, apa yang dapat anak-anak ibu simpulkan mengenai persamaan linear dua variabel? Kan tadi ada grafik, terus ada yang tabelnya. Terus juga diketahui hubungan antar yang variabel X dan Y dengan soalnya tadi kan. Tadi udah jawab jumlah pendapatan sama waktu. Nah, jadi dari yang itu apa yang dapat disimpulkan mengenai persamaan linear dua variabel ini? Bu, saya boleh coba jawab ya Bu? Boleh, silakan. Jadi dapat disimpulkan persamaan linear dua variabel ini adalah persamaan yang memiliki dua variabel yang setiap setiap pangkat variabelnya itu 1 sama dengan 1. Oke, ada lagi yang lain Bu? Ya, ada persamaan linear dua variabel kalau dibuat grafik akan membentuk sebuah garis lurus. Oke, benar ya. Jadi tadi persamaan linear dua variabel itu mempunyai dua variabel. Jadi kita misalkan bentuk umumnya itu AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y-nya itu merupakan variabel. Lihat ya, ini dua variabel, terus pangkat tertinggi itu pangkat 1. Jadi kalau misalnya ada, Ibu kasih contoh, 5x kuadrat ditambah 2 sama dengan 6. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Bukan, karena dia pangkat 2. Benar. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait persamaan linear dua variabel? Belum? Oke. Kita lanjut ya. Ini Ibu ada soal mengenai solusi dari persamaan linear dua variabel. Jadi, coba anak-anak Ibu cari solusi dari 3x ditambah 4y sama dengan 11. Tentukanlah nilai x dan y-nya. Ini Ibu hapus nggak apa-apa ya? Bagaimana? Tadi ini soalnya berapa? 3x ditambah 4y sama dengan 11. Oke. Ada yang mau bantu jawab? Untuk x-nya berapa? X-nya 5 bukan Bu? X-nya 5, Y-nya saya di sini 2. Y-nya 2. Coba ya, kita coba kita masukkan ya. Tadi X-nya 5, Y-nya 2. Oke, ini yang jawabannya Nadia. Berarti 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 11. Kayaknya mudah nih. Apa ada lagi yang lain? Saya Bu mencoba. Oke, aku dulu ya. Oke, boleh. Kalau saya nemunya X-nya 5. X-nya 5, Y-nya 1 Bu. Y-nya 1. Oke. Berarti 3 dikali ditambah 4 dikali 1 sama dengan 11. Ini 1 atau min 1? Y-nya min 1 Bu. Min 1 ya, bukan 1. Iya, min 1. Oke, min 1. Berarti ini 15 dikurang 4. Nah, ini sama. Apa ada lagi yang lain? X-nya? X-nya 1. X-nya 1. Oke, reaksi X-nya 1. Y-nya 2. Y-nya 2. Oke, 3 4 kali 2. Oke, ini sama ya, 11. Di sini kan didapatkan dua nilai X dan Y-nya ya. Ada yang 5, ada yang 1 X-nya, terus ada yang 1, ada yang 2. Oke, jika ada dua variabel ini, maka untuk mencari nilai X dan Y yang pastinya dibutuhkan dua persamaan juga.
Jadi nanti dibutuhkan satu persamaan lagi, misalnya persamaannya 2x ditambah y sama dengan 6. Nah nanti dari dua persamaan ini baru dia didapatkan nilai x dan y yang pastinya. Sistem ini nih disebut sistem persamaan linear dua variabel. Oke, di sini sampai di sini paham? Paham ya. Kita lanjut. Jadi apa yang dimaksud sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan yang memiliki dua persamaan linear variabel yang mempunyai hubungan antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian yang sama. Jadi nanti nilai x dan y itu sama dari dua persamaan dua variabel itu. Oke, paham? Sistem persamaan linear dua variabel ini dapat diselesaikan dengan 4 cara. Yang pertama itu ada metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Oke, campuran ini adalah gabungan antara Eliminasi dan substitusi. ya, benar. Untuk pertemuan pada hari ini kita hanya membahas satu metode penyelesaiannya, itu metode grafik. Metode grafik untuk lebih memahaminya, coba perhatikan masalah 2 yang ada pada LKPD. Sudah dapat? Sudah. Di situ ada soal cerita mengenai sebuah tempat parkiran ya yang terdapat 64 kendaraan yang terdiri dari motor dan juga mobil. Untuk mencari penyelesaian dari masalah 2 ini, coba ibu diskusikan bersama temannya bagaimana bentuk dari persamaannya, terus bagaimana bentuk grafiknya, itu coba didiskusikan bersama temannya. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Silakan mulai berdiskusi. Ya, berarti X ditambah Y sama dengan 64 kan ya, karena kan ada 64 kendaraan. Iya. Kan? Terus sama 2 X ditambah 1 X plus 2Y sama dengan 120 ya. X plus Y sama dengan 64, berarti persamaan 1 kita taruh apa ya? Pernah dapat model matematika dari soal ceritanya? Untuk persamaan satunya itu apa? Apa ini persamaan satunya? X plus Y sama dengan 64. Oke, X plus Y sama dengan 64. Untuk persamaan 2-nya itu X plus Y sama dengan 120. sebelum disederhanakan Berarti 2X ditambah 4Y sama dengan 240. baik. Untuk persamaannya udah benar, untuk model matematikanya silahkan dilanjutkan ya. Iya, Bu. Jadi koordinat berarti kan di sini X sama dengan 0,Y, karena Y nya ini sama dengan 4. Gimana sih ini? Aku juga kurang tahu. Ya. Maaf, Bu, kalau yang ini tuh maksudnya gimana ya, Bu, titik koordinat? Jadi di sini kita misalkan dulu nih yang untuk persamaan satunya, kita misalkan x-nya itu sama dengan 0. Jadi itu nanti dapat titik koordinatnya. Jadi nanti pas digambar grafik kita misalkan di titik koordinatnya kita lingkarin. Jadi nanti seperti ini. Kalau misalnya nanti ini kan x-nya sama dengan 0, berarti titik koordinat itu 0,64. Jadi nanti di gambar grafiknya tuh di sini 0, berarti 0,64 itu di sini x-nya 0, berarti y-nya 64. Dan di sini nanti titiknya. Itu titik koordinatnya. Itu untuk memudahkan bagaimana menggambar grafiknya nanti. Oke, terima kasih, Bu. Ya, silakan
Gimana Afi, paham? Paham ya? Paham. Oke. Ya, silakan lanjutkan. Sudah ya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, siapa yang ingin maju? Saya Bu, mau maju. Boleh, silakan aku maju. Ini. Oke, dari apa yang sudah dituliskan oleh Afi, ini persamaan satunya itu ada X tambah Y sama dengan 64. Dan persamaan duanya itu X tambah 2Y sama dengan 120. Di sini apakah ada yang beda jawabannya atau sama? Sama. Oke, sama ya. Beri tepuk tangan untuk Afi. Oke, terima kasih Afi. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau maju? Saya Bu. Boleh, sekarang Resti ini tidaknya. Terima kasih Resti untuk jawabannya. Coba kita lihat ya, sama-sama coba anak-anak perhatikan. Untuk yang pertama itu dia misalkan X-nya sama dengan 0, maka didapatkan Y-nya 64. Iya. Maka titik koordinatnya itu 0,64. 0,64. Di sini yang dimisalkan, oh ini harusnya ini yang dimisalkan sama dengan 0 ya. Iya Bu. Ini kebalik nih nulisnya. Oh iya Bu. Di sini harusnya 0, di sini 64. maka titiknya 64,0. Untuk persamaan yang kedua, X-nya sama dengan 0, maka Y 60, 0,60, titik koordinatnya. Terus yang ini juga sama ya, kebalik ya. Ini 120, ini 0. Oke, 0,120. Oke. Sampai sini paham? Paham ya. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu menggambar grafiknya. Ada yang mau maju? Silakan Nadia.
Nah, ini bentuk grafik yang digambarkan oleh Nadia. Bagaimana? Yang lain sama bentuknya? Sama Bu. Sama ya. Di sini berarti tadi dari yang titik koordinat yang nomor 2 kan kita masukin di sini. Yang pertama 0,64, berarti sini 0,64 di sini titiknya. Terus selanjutnya ada 64,0. Maka di sini. Ini nanti ditarik garisnya. Ini garis yang persamaan apa? X tambah Y sama dengan 64. Oke, yang selanjutnya itu persamaan 2 0,60 terus ini 0,120. 0,120. Oh, ini 120,0 ya harusnya. Iya, tata pakai kembali. 120,0. Oke, benar ya di sini. Nah, berarti ini benar tadi yang tulis ya. Maka ini garisnya ini untuk persamaan yang X plus 2Y sama dengan 120. X plus 2Y sama dengan 120. Maka didapatkan titik potongnya yaitu 8,56. 8,56. Berarti 8,56 itu adalah nilai X dan Y untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Nanti untuk menjawab yang soal nomor 4, berarti itu kita tinggal masukkan ya nilai X dan Y-nya. Iya. Di situ diketahuinya berapa? Biaya parkirnya 1.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil. Biaya parkir 1.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil. berarti 1.000 dikali X X-nya 8 ditambah 5.000 dikali 56. 5.000 dikali 56. Jadi berapa biaya parkirnya? 288.000. Oke, jadi biaya parkirnya sebesar 288.000. Oke, ini bentuk grafiknya sesuai ya sama yang Nadia bikin. Nah, dari masalah 2 tadi, apa yang dapat anak-anak ibu simpulkan terkait langkah-langkah metode grafik? Yang pertama tadi apa? Menentukan pasangan ini ya, bentuk pasangan berurutannya ini ya. Sebelumnya kita harus membuat model matematikanya dulu. Nah, pertama itu model matematika. Yang kedua menentukan pasangan ya, atau menentukan titik koordinatnya ya. Yang ketiga lalu menggambar grafik. Nah, ini menggambar grafik. Nanti dari gambar grafik ini didapatkan titik potongnya. Titik potongnya itu adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Sampai di sini paham? Paham ya? Pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai konsep dasar persamaan linear dua variabel dan dua variabel serta penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Di pembelajaran ini, apa yang dapat anak-anak ibu simpulkan? Ada yang tahu? Baik. Pada hari ini kan kita sedang mempelajari persamaan linear dua variabel. Di mana persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mempunyai dua variabel yang berpangkat 1. Dan apabila persamaan tersebut dibuat dalam grafik, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Lalu apa? Jadi kita juga memahami pengertian dari SPLDV. SPLDV itu adalah persamaan linear variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian sama. Oke, benar ya. Jadi dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai satu penyelesaian yang sama. Metodenya itu ada 4. Yang pertama metode grafik, metode
Gampang ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas 3 metode lagi, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Jadi ibu harapkan anak-anak ibu dapat membaca materinya terlebih dahulu sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Cukup sekian pembelajaran